Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa. Kita mau bersyukur bersama karena hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Yang di rumah, yang di taman, yang di jalan-jalan, dimanapun kita berada saat ini. Mari siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Dan kita mau bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur untuk kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami ada sebagaimana hari ini, semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau rindu masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini Bapa. Bawa kami di dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau pagi ini Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir bagi kami. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Dan kami mau bersyukur. Kami mau sambut kehadiran-Mu. Kami mau sambut kehadiran-Mu. Haleluya. Semuanya sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kita mau bersuka cita sama-sama saat ini. Yang belum tertawa, kita mau tertawa sama-sama. Haleluya. Apapun saat-saat ini, sebab kita percaya ada kuasa Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dia akan memenangkan kita. Amin. Amin. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala saudara. Kita ajar rekan-rekan di samping kita, di kanan kiri, di muka belakang kita. Kita mau bernyanyi bersama-sama dengan Tuhan. Kota benteng
membebaskan setiap kita. Satu nama yang beri kita kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu ajaib. Engkau ajaib. Kau yang setia. Mari bawa pujian-Mu, bawa sembah-Mu di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau menikmati hadirat-Nya lebih lagi. Sekalipun
janji-janji-Mu Tuhan. Kau tak akan pernah membiarkan setiap kami. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sama-sama katakan, Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kami yang bersetia, kami mau katakan di hadapan Tuhan, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau setia. Kami Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau yang menopang setiap kami Tuhan, Kau yang pelihara setiap kami. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kau Yesus yang luar biasa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau besar bagi kami Tuhan. Keperkasaan-Mu yang membuat kami ada, kejayaan-Mu yang membuat kami tetap tinggal berdiri sampai detik ini Tuhan. Kemurahan-Mu yang membuat kami hidup Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau terus nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Yesus terlebih besar. Dengan segenap hati, Yesus terlebih besar. Yesus di dalamku, di dalamku.
Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Berkati kami semuanya, anak-anak-Mu yang menjadi pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini lahir dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, anak-anakku yang ada di rumah yang sedang mengikuti online ini, baik yang di rumah maupun dimanapun berada, atau di Indonesia dan dimanapun online ini ditangkap. Saya ucapkan shalom semuanya, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau bersyukur bahwa kembali kita diizinkan untuk mengikuti ibadah online ini. Dan saya percaya ada sesuatu pesan Tuhan yang akan kita terima pada hari ini dan juga pada ibadah online ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kali ini saya akan menyampaikan ada 3 hal mengenai panggilan kita. Kita diselamatkan itu bukan cuma sekedar supaya kita beragama Kristen, tetapi lebih daripada itu kita akan belajar. Ada 3 hal di dalam panggilan kita menjadi anak-anak Tuhan, atau kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Nah, yang pertama adalah panggilan kepada keistimewaan. Saudara yang kekasih, kita dipanggil untuk menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Dan sering kalau kita berpikir istimewa itu, oh makanan yang enak istimewa, kedudukan yang enak istimewa. Tetapi kali ini saya akan memberikan keistimewaan apa yang kita akan hadapi di dalam panggilan kita menjadi anak Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan begini: jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kita dipanggil kepada keistimewaan, ada ketetapan yang harus, ada ketetapan yang harus kita lakukan di dalam langkah-langkah kehidupan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu mereka diminta untuk menyembah Allah lain. Saudara yang kekasih, Sadrak, Mesak, Abednego memiliki ketetapan sampai dia berkata,
Tetapi seandainya tidak, saudara, jadi dia berkata, apapun yang terjadi, kalaupun Allah itu tidak menolong kami saat ini, kami tidak akan beralih dari kepercayaan kami kepada Allah. Saudara, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Pada waktu ada tawaran dari dunia atau ada tantangan dari dunia, saudara yang kekasih, kita perlu memiliki ketetapan yang istimewa ini di dalam kehidupan kita, yaitu apa yang dialami dalam kehidupan kita. Saudara, sering kita berpikir, kalau Allah ada di pihak kita, kenapa Tuhan izinkan persoalan-persoalan yang hadir di dalam kehidupan kita? Tapi di dalam Alkitab ini ada contoh keistimewaan dalam persoalan, ya. Dalam persoalan, saudara yang kekasih, kita tidak dipanggil untuk tidak memiliki persoalan, tapi justru melalui persoalan, melalui tantangan hidup yang saudara dan saya hadapi, untuk membuktikan bahwa kita punya ketetapan di dalam panggilan kita. Kita punya ketetapan. Itulah yang saya sebutkan istimewa. Saudara, orang yang tidak istimewa, yang tidak memiliki ketetapan di dalam kepercayaannya, nah itu dikatakan anak-anak gampang. Tapi saudara dan saya memiliki keistimewaan, maka kita perlu memiliki juga ketetapan. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kita memiliki ketetapan, maka kita juga diberikan kekuatan istimewa. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 21 sampai dengan 23, di situ ada kekuatan yang istimewa. Saya tekankan keistimewaan ini supaya saudara tidak lari daripada semua peristiwa tantangan hidup seperti sekarang ini kita sedang menghadapi COVID-19. Jangan lari, tetapi percaya bahwa melalui COVID-19 ini kita menjadi orang-orang yang istimewa. Amin. Katakan bersama saya adalah orang yang istimewa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Kita memiliki kekuatan yang istimewa ini di dalam Daniel pasal 3 ayat 21. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Saudara yang kekasih, kekuatan istimewa di dalam ketahanan daripada Sadrak, Mesak, Abednego ini, saudara, ada kekuatan yang istimewa. Karena apa? Mereka diikat, mereka dimasukkan ke dalam api. Tetapi di dalam Alkitab ini, Alkitab kita berkata bahwa orang yang melemparkan, yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam api, itu mereka semua yang terbakar. Sadrak, Mesak, Abednego punya kekuatan yang istimewa. Katakan bersama saya, kekuatan istimewa. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita ini perlu sekali kita pahami bahwa di dalam kita ditebus oleh darah Yesus, kita itu memiliki kekuatan istimewa. Amin. Saudara yang kekasih, ini yang harus kita perhatikan. Nah, setelah dua proses ini, yaitu ketetapan istimewa daripada Sadrak, Mesak, Abednego, lalu kemudian karena mereka memiliki kekuatan istimewa,
Yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, saudara perlu perhatikan di situ Daniel pasal 3 ayat 28 sampai 29 berkata, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Saudara yang kekasih, yang ketiga di sini ya, di dalam panggilan kepada keistimewaan itu adalah pengakuan istimewa terhadap Allah saudara dan saya. Melalui proses yang pertama tadi, proses yang kedua, saudara di situ, karena semestinya bisa saja pada waktu 2 orang 3 orang ini diikat dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka, semestinya bisa saja berkata, oke lah raja, lepaskan saya akan menyembah Allahmu. Tetapi saudara, dari ketetapan ini, dari kekuatan istimewa ini yang mereka punyai, mereka tetap walaupun mau sudah diikat, mereka tidak undur, mereka tidak bersungut-sungut, mereka juga tidak berkata kenapa Allah, kenapa. Saudara, sering kali di dalam kehidupan kita, kalau kita mendapatkan tantangan hidup yang sebenarnya dipersiapkan Allah buat saudara dan saya menjadi istimewa karena kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan sampai kita ngomel, jangan sampai kita berkata kenapa Tuhan, saudara, tapi mari kita berkata apa Tuhan yang Tuhan kehendaki, karena Engkau izinkan aku mengalami proses ini. Saudara, panggilan kepada keistimewaan ini tidak mudah memang, tetapi kalau di dalam kehidupan kita mengerti akan hal ini, kita punya ketetapan istimewa, kita punya kekuatan istimewa, karena Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang luar biasa, membuat saudara dan saya istimewa. Amin, amin. Katakan kepada teman-temanmu yang lain, jika engkau ada di rumah majikan atau dimanapun engkau berada, katakan, aku bersyukur melalui persoalan ini aku mendapatkan kekuatan yang istimewa, bukan kekuatan biasa-biasa, tapi kekuatan istimewa. Kata istimewa ini luar biasa. Orang-orang pesta, kalau orang istimewa masuk dalam pesta itu, wah, orang semua akan noleh dan diantar ke depan. Itulah kedudukan orang yang istimewa. Tapi saudara dan saya menjadi istimewa melalui persoalan, melalui tantangan hidup seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Nah, saudara yang kekasih, ayat yang ke-30 Daniel pasal 3 berkata, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, yang pertama saudara akan dapatkan apabila saudara tetap mengakui atau memiliki pendirian, ya, ketetapan untuk menjadi istimewa, tidak goyah pada waktu saudara digosipkan, pada waktu saudara diperlakukan tidak adil, pada waktu saudara difitnah namun saudara tidak melakukan apa-apa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tunggu saja, ada berkat istimewa yang Tuhan sudah sediakan. Amin, amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di Indonesia, yang ada dimanapun, menangkap
ibadah online ini. Percaya, di balik semua persoalan tantangan hidup, di balik perapian, di balik diikat, saudara yang kekasih, ada berkat istimewa seperti yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Langsung dinaikkan kedudukannya. Kedudukannya bukan biasa-biasa loh. Kedudukannya di situ dikatakan tinggi. Nah, tinggi menurut ukuran dunia dengan tinggi menurut ukuran Tuhan itu beda. Ya, nah lalu kemudian kita masuk yang keempat, untuk mendapatkan perlindungan yang istimewa. Jadi yang pertama tadi adalah kita memiliki ketetapan yang pertama yang istimewa, yang kedua kekuatan istimewa, yang ketiga adalah pengakuan istimewa terhadap Allah saudara dan saya, dan yang keempat untuk mendapatkan perlindungan istimewa. Daniel pasal 3 ayat 24 berkata dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita telah campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, ya benar ya raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara yang kekasih, di dalam persoalan apapun yang kita hadapi, itu selalu ada Tuhan bersama kita, sebab Dia berjanji. Makanya itu kalau saudara baca Alkitab, perhatikan baik-baik, cari janji Tuhan, hidup dari perjanjian Tuhan. Karena Tuhan berjanji, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Saudara, di kiri kanan, satu saat ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi. Dia pergi ke satu tempat. Nah saudara, waktu dia sampai ke satu tempat itu, dia nginap di hotel. Nah di hotel itu rupanya ada orang yang bisa melihat, tapi bukan anak Tuhan, bisa melihat dengan indera keenam. Pada waktu saudara yang kekasih, hamba Tuhan ini menunggu di lobi untuk mendapatkan kamar. Tiba-tiba seorang orang ini mendatangi. Bapak itu siapa? Saudara yang kekasih, lalu hamba Tuhan ini berkata, ya saya hamba Tuhan. Dia bilang, oh pantas, saya melihat ada pengawal tinggi besar di kiri kanan Bapak, di muka belakang, besar sekali, nggak bisa dilawan oleh siapapun juga. Dan saudara, ada bahasa Indonesia bahasa daerah di Indonesia, sing ada lawan, kata gitu. Nah saudara yang kekasih, saudara, di dalam kehidupan kita selalu ada perlindungan yang istimewa. Tidak perlu takut, ya kemanapun kita pergi, tidak perlu takut, asal kita pergi dengan tujuan Tuhan. Saya pernah bersaksi, saudara, waktu saya nyasar di China, saudara, saya tidak bisa bahasa Mandarin, saya nggak bisa bahasa Kantonis pada beberapa belas tahun yang lalu. Saya nyasar, lalu saudara teringat kepada janji Tuhan kepada saya bahwa malaikat Tuhan berdiri di sekeliling saya. Nah pada waktu saya masuk ke satu hotel, saya bertanya pakai bahasa Inggris, semua lari karena tidak bisa bahasa Inggris. Saudara, lalu saya tanya lagi yang lain, tidak ada, lari semua, pada takut saudara. Lalu saya keluar dari hotel itu dan saya menengadah ke langit dan saya berkata, Bapa, aku ada di sini karena aku mengikuti perintah-perintahmu. Sekarang aku nyasar dan sudah hampir malam. Aku minta sekarang buktikan malaikatmu ada sekarang. Tiba-tiba saudara, memang malaikat itu bermacam-macam. Tiba-tiba ada seseorang pria tinggi besar keluar dari samping hotel itu, dan
yang anehnya, yang lucunya, saudara, saya tidak bisa bahasa Mandarin. Dia pakai bahasa Mandarin, saya jawab pakai bahasa Indonesia. Dan waktu dia ngomong pakai bahasa Mandarin, saya bisa mengerti. Dan waktu saya ngomong bahasa Indonesia, dia bisa mengerti. Singkat cerita, karena waktu, saudara, akhirnya malaikat ini menghantarkan saya ke mobil taksi dan saya bisa kembali ke Hong Kong. Itu di kejadian di Shenzhen. Saya bisa kembali ke Hong Kong dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu pun, dan aku sekarang bisa berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan saudara. Amin, haleluya. Ayo semangat, bangkit, jangan putus asa karena ada COVID-19 ini. COVID-19 ini hanya dipakai untuk menunjukkan kepada saudara dan saya yang sungguh melekat kepada Tuhan, bahwa Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, yang hatinya sungguh melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan saudara dan saya. Apalagi saudara yang kekasih, kita yang kelima, kita ditebus oleh darah yang istimewa, saudara, itu darah Yesus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena tubuhmu menjadi bait Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, panggilan istimewa yang kelima adalah saudara dan saya ditebus dengan darah Yesus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Dengan tujuan apa? Tubuh saudara dan saya akan mempermuliakan Allah. Amin. Jadi jangan sia-siakan tubuh saudara dan saya, ya. Jangan buat sesuatu yang tidak membuat kita sehat, tetapi mari kita pelihara tubuh kita dengan sehat, sebab tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Nah, itu yang pertama, ya, panggilan keistimewaan kepada saudara dan saya. Yang kedua, panggilan kepada keagungan. Panggilan kepada keagungan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Alkitab kita ada contoh. Saya tidak akan ngambil contoh-contoh dari luar, tetapi saya akan ambilkan contoh dari dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita ada satu peristiwa, yaitu Daud menghadapi Goliat. Saudara yang kekasih, pada waktu Daud akan menghadapi Goliat, saudara, sudah dipersiapkan. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara yang kekasih, kita diurapi, kita dipanggil kepada keagungan. Kita perlu berdiri teguh, berdiri dengan tangguh di dalam menghadapi badai apapun. Gambarannya itu adalah Daud. Saudara yang kekasih, waktu Daud diurapi dan waktu Daud di situ dikatakan, dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan Allah atas Daud. Saudara yang kekasih, roh Tuhan Allah diberikan kepada kita. Tadi panggilan istimewa, kita dijadikan bait Roh Kudus. Kita dijadikan bait Roh Kudus ini untuk apa? Bukan untuk nganggur, tetapi ada sesuatu yang ditujukan oleh Tuhan mengurapi saudara dan saya. Itu ada tujuannya. Halo, jadi jangan takut terhadap tujuan Allah dalam saudara. Terhadap apapun, percaya
semua peristiwa yang seolah-olah kecelakaan, yang seolah-olah persoalan yang membuat kita semua takut, ataupun persoalan yang membuat kita lemas. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, mulai sekarang ayo bangkit, sebab Roh Tuhan Allah di dalam saudara dan saya itu berkuasa. Nah, berkuasa untuk apa? Coba kita saudara perhatikan. Pada waktu Daud sudah mendapatkan Roh Tuhan Allah, maka dia diperhadapkan dengan Goliat. Dan saudara yang kekasih, kita dipersiapkan untuk masuk di dalam peperangan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 50. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dimulai. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh dan menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara yang kekasih, kenapa Daud begitu berani? Saudara, perhatikan baik-baik. Inilah yang harus menjadi sikap hati saudara dan saya. Sikap hati kita tahu bahwa ayat 45 yang orang tantang kepada kita itu bukan kita, tetapi Allah. Saudara yang kekasih, inilah yang akan mendasari keberanian kita, keberanian percaya kita kepada Tuhan. Kita melepaskan diri kepada Tuhan. Dan ayat 47 berkata, 46 sampai 47 dikatakan di situ, Tuhan menyerahkan supaya seluruh bumi tahu. Jadi saudara, kita menghadapi tantangan hidup, kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat kayak apapun juga, dengan tujuan supaya semua orang tahu, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan tahu bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Jadi saudara, dengan penjelasan saya ini, mulai sekarang dan ke depan ini, kita tidak akan takut lagi dengan COVID-19. Tapi bukan berarti kita menyalahi peraturan pemerintah. Kalau keluar dari rumah, tetaplah pakai masker, tetaplah cuci tangan, tetaplah jangan berkerumun, ya. Tapi karena kita menjadi orang istimewa, kita juga tahu ya hal-hal yang istimewa yang ada di sekeliling kita, sehingga kita bisa menghindari semua itu. Kalau kita tahu saudara
COVID-19 ini membahayakan, lalu kita tetap karena kita tahu oh, Tuhan melindungi aku. Nah, kita masuk ke dalam di tengah-tengah orang yang COVID, saudara, itu namanya bunuh diri. Ya, jadi saudara yang kekasih, itu penting di dalam kita menghadapi kenyataan hidup ini. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi, yang ketiga, saudara yang kekasih, tadi pertama panggilan istimewa, yang kedua keagungan istimewa, yang ketiga sekarang panggilan kepada ketahanan. Ya, kepada ketahanan yang meliputi kekuatan, keperkasaan, kedaulatan. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 27 dan dikatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, saudara, mereka dibakar seperti itu, dan bahkan dikatakan perapiannya dibuat 2 kali lebih panas. Saudara, karena apa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini mengetahui bahwa mereka diberikan oleh alamnya ketahanan tubuh. Saudara, mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan keperkasaan, mendapatkan kedaulatan. Nah, 1 Samuel pasal 17 ayat 48 dikatakan di situ, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saudara yang kekasih, Daud karena tahu dia mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, mendapatkan ketahanan, mendapatkan keperkasaan, mendapatkan kedaulatan daripada Tuhan, maka Daud walaupun tidak membawa pedang, tidak membawa senjata, dia cuma membawa katapel dan batu. Saudara, Daud berlari menuju, bukan berlari mundur dari Goliat, tapi dia lari mendekati Goliat dan mengumban batu itu ke dalam keningnya, saudara, sehingga dia menjadi menang. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan di sini bahwa menghasilkan ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjelumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita ini dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk masuk ke dalam keistimewaan, masuk ke dalam keagungan, masuk ke dalam ketahanan, karena Roh Tuhan Allah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kekasih, mari di tengah-tengah COVID-19 ini, kita mau tetap mempercayai Tuhan yang saudara dan saya sembah. Mari kita semua di dalam kehidupan kita tetap menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita menyadari sepenuhnya bahwa di dalam kehidupan kita ada panggilan istimewa. Namun di dalam panggilan istimewa ini kita harus berani menghadapi tantangan-tantangan apapun, seperti contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga perlu menyadari sepenuhnya bahwa di dalam panggilan kita dipanggil kepada keagungan. Saudara, keagungan ini saya mau gambarkan bagaimana waktu Daud sudah
menang, dan betapa dia memotong leher daripada Goliat ini, dan dia bawa ke sana kemari. Itu merupakan agung. Semua orang bersorak-sorai sampai Saul cemburu kepada dia, sebab orang-orang mengagungkan akan Daud. Mereka berkata Saul membunuh beribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Ini gambaran dari keagungan. Saudara yang kekasih, semakin besar persoalan kita, semakin besar pula keagungan yang saudara dan saya akan lakukan, yang akan alami di dalam kehidupan keluarga. Ya, mungkin saudara yang kekasih bertemu dengan orang yang meminjam suamimu, tapi engkau berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan mengasihi engkau. Maka saudara, orang akan terheran, loh harusnya yang lalu kamu pukul orang itu, tapi ini kok kamu bilang puji Tuhan, shalom. Kita menyapa dengan shalom. Karena apa saudara? Di dalam kehidupan kita ada ketahanan jiwa. Amin. Ada ketahanan jiwa. Nah, ini yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena di dalam kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sebenarnya saudara bukan cuma rutinitas daripada kita sebagai orang Kristen, tetapi kita memperingati, kita mengucap syukur bahwa kita melalui perjamuan kudus, melalui darah Yesus, kita dipanggil menjadi istimewa. Melalui darah Yesus, melalui perkataan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Itu kita akan mendapatkan keagungan, dan melalui darah Yesus pula kita akan mendapatkan ketahanan. Ini yang perlu kita ingat di dalam masa pandemi 19 ini. Melalui perjamuan kudus nanti, saudara percaya bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus Kristus, kita tidak akan pernah kalah. Meskipun banyak persoalan, banyak tantangan, mungkin seolah-olah kenapa Tuhan tidak menjawab doaku. Saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi yang saudara dan saya perlu lakukan hari-hari ini adalah waktu kita menghadapi persoalan, percaya dalam persoalan ini ada panggilan istimewa. Percaya bahwa nama Allah akan diagungkan melalui persoalan yang saudara dan saya hadapi. Percaya bahwa di dalam kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani maupun tubuh, saudara mendapatkan ketahanan melalui damai sejahtera, sukacita yang tidak akan pernah habis. Bahkan digambarkan bahwa damai sejahtera, sukacita itu akan mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti. Karena sukacita itu adalah kekuatan kita. Damai sejahtera itu yang akan membuat kita tenang pada waktu kita menghadapi tantangan hidup. Saudara yang kekasih, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi tenang. Karena apa? Ada damai sejahtera. Sepanjang pengakuannya kepada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera di dalam hatinya. Dan kemudian Daud kenapa begitu berlari? Karena ada sukacita yang ditanam di dalam hidupnya sejak dia dipenuhi, diurapi oleh Roh Allah. Dikatakan sejak hari itu dan seterusnya. Dan saya percaya saudara dimanapun Anda berada di belahan dunia ini menangkap online itu, saudara memiliki ketahanan di dalam sukacita. Dalam nama Yesus, terima kasih. Inilah pesan Tuhan buat saudara dan saya di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Jangan takut, bersukacitalah, biarlah damai sejahtera Allah melampaui segala akal tetap memelihara dan melindungi serta mengendalikan hatimu dan hatiku. Amin. Puji Tuhan. Demikian pesan Tuhan kali ini. Dan bagi saudara yang mau menerima
panggilan istimewa ini mengalami, mari saya akan berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu kepada dia dan katakan, saya minta ampun Tuhan kalau selama ini saya mengomel. Kalau ada persoalan, kalau ada tantangan hidup, saya tidak tahu kalau di balik persoalan, di balik tantangan ini ada panggilan istimewamu di dalam kehidupanku. Dan saya juga tidak minta ampun karena saya tidak tahu di balik persoalan-persoalan ini Engkau akan diagungkan di dalam kehidupanku. Dan juga saya tidak tahu kalau kehidupanku di dalam menghadapi tantangan ini Engkau sudah taruh damai sejahtera, sukacita yang mengalir seperti air, seperti sungai yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupanku. Semua itu untuk mempersiapkan kami di dalam menghadapi tantangan hidup. Makasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang angkat tangan Tuhan. Berikan kepada kami semua ketahanan, berikan kepada kami semua kesadaran sepenuhnya bahwa kami dipanggil kepada keistimewaan, kami dipanggil kepada keagungan-Mu, kami dipanggil supaya Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami, dan kami dipanggil memiliki ketahanan yang luar biasa yang tidak ada pada orang lain manapun selain di dalam kekuatan kuasa Roh-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama saya, amin. Shalom. Pada minggu yang kedua kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri, kita persiapkan hati agar supaya apa yang kita dengar melalui kebenaran firman itu tertanam dalam hati kita dan bertumbuh berbuah, mengubah hidup saudara dan saya. Kita naikkan sebuah lagu. Oleh karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dengan iman katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, kita belum mendengar akan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang amat indah untuk kita hampiri Tuhan,
bersyukur buat kebaikannya, minta ampun buat segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga pada waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, kita benar-benar memperoleh persekutuan dengan tubuh dan darah. Mari kita angkat roti di tangan kita. Firman-Mu berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Anggur atau apapun juga yang kau siapkan di dalam mengikuti perjamuan kudus dari rumah, dengan iman kita angkat, kita bawa ke hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang diberkati ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih Roh Kudus, bahwasannya Engkau baik untuk selama-lamanya, selalu baik. Kasih karunia-Mu yang Kau berikan, tak mampu kami membalasnya. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita akhiri ibadah kita dengan iman. Kita angkat kedua tangan kita, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini, baik di rumah, baik dalam perjalanan, baik di dalam tekanan maupun di dalam kemerdekaan.
baik di dalam persoalan maupun kemenangan. Hari ini kita diberkati melalui bilangan pasal 6. Bagaimana Musa berpesan kepada Harun. Dan itulah yang saya akan ucapkan. Karena saya percaya. Dan saya berkata-kata, saya rindu untuk melepaskan berkat ini. Mari, angkat kedua belah tanganmu dengan iman, terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu, setiap rumah tangga dan keluargamu. Diberkati dengan terobosan-terobosan yang baru, hikmat yang baru, kekuatan penghiburan yang baru yang akan memampukan setiap kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita akan tetap tegak berdiri, kita akan tetap jadi berkat, kita akan berkata-kata hal yang positif, kita memperkatakan firman yang akan terjadi dan tak pernah kembali dengan sia-sia, memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. Itu akan jadi bagian kita. Karena Allah kita akan mencurahkan berkat-Nya melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membawa hidup kita masuk dalam rencana Allah. Terjadi mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan yang bermain. Mari yang percaya diberkati bersama katakan amin. Tuhan memberkati.